Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil artikel penelitian kami yang kita dapatkan datanya dari kuesioner yang kita sebarkan. Nah, penelitian kami itu adalah berjudul Tingkat Pemahaman Nilai Pancasila pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitu. Pertama-tama izinkan kami masing-masing berkenalkan diri kami. Maharani boleh selanjutnya slide-nya. Oke. Nah, di sini ada 4 anggota. Anggota pertama itu adalah Diana dengan NIM 12510600101. Yang kedua ada Maharani Putri Alia dengan NIM 12510600078. Ketiga itu adalah selaku saya sendiri, Fajri Albani dengan NIM 12510600069. Yang terakhir itu ada anggota kami bernama Dean Erlangga Rahmadanu dengan NIM 12510600096. Nah, sebelum kita masuk ke presentasinya, mari kita renungkan sejenak. Kita semua udah tahu ya kalau misalkan pendidikan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Namun sejauh manakah kita sebagai mahasiswa dan calon pendidik itu benar-benar menghidupi nilai dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari penelitian kami gitu. Ini alasan kenapa kami ingin memulai penelitian ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang daftar isi dari yang ada di artikel ini. Daftar isinya, yang pertama itu adalah, kita akan menjelaskan pertama adalah latar belakang. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang keempat itu adalah kajian pustaka. Yang kelima metodologi penelitian. Yang keenam hasil penelitiannya yang kita sebarkan kuesioner tadi, yang kita dapatkan dari mahasiswa UIN semester 1 tadi. Yang ketujuh itu ada pembahasan dari hasil kuesionernya. Jadi kita misalkan di penelitiannya kita ada pertanyaan apa aja, terus nanti pembahasannya kita bahas semua masing-masing poin. Itu yang terakhir itu udah kesimpulan. Oke, kita selanjutnya. Boleh Maharani langsung ke selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, nah kita akan memulai latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Nah, mahasiswa khususnya calon pendidik pada program studi pendidikan matematika tidak hanya dituntut menguasai aspek akademik. Jadi kita nggak akademiknya saja, tapi juga memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat ditanamkan kepada peserta didik. Namun, pembelajaran di perguruan tinggi terkadang masih cenderung berfokus pada aspek kognitif ketimbang menanamkan nilai-nilai itu. Jadi, sementara penguatan nilai-nilai dan karakter belum optimal di secara pengajaran. Di tengah tantangan globalisasi ini dan arus informasi yang sangat cepat, pemahaman nilai Pancasila di kalangan mahasiswa seringkali bersifat normatif dan belum dihayati secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai dasar penguatan pendidikan nilai yang relevan dan kontekstual. Oke, boleh selanjutnya? Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah bagaimana sih tingkat pemahaman konseptual mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap nilai-nilai dari Pancasila ini. Jadi kita pengen nih pemahaman konseptualnya tuh seperti apa, kita nilai dulu. Yang kedua itu adalah bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Jadi kita akan menanyakan setiap Pancasila, misalkan sila 1 itu pertanyaan akan dapatkan nilai apa, jadi kita ngukur pemahamannya juga dari sana. Yang terakhir itu adalah rumusan masalah kita adalah bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi yang terakhir banget nih, kita akan nanya sih, apa sih penerapan nilai-nilai yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama program pendidikan matematika semester 1. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Maharani Purti Alia. Silakan Maharani. Oke, terima kasih Fahri. Selanjutnya ada tujuan penelitian ya. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemahaman konseptual mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan sejauh mana mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di yang pertama ada konsep nilai Pancasila. Konsep nilai-nilai Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang bersifat sistematik dan saling berkaitan. Pancasila juga tidak hanya dipahami sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sistem nilai dan etika yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku warga negara, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Nilai Pancasila juga memiliki karakter normatif dan aplikatif. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman konseptual, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi, perguruan tinggi ini, nilai Pancasila diharapkan mampu membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai Pancasila menjadi aspek penting dalam pembentukan kepribadian mahasiswa. Yang kedua, ada pemahaman nilai yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, pemahaman nilai ini dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan menginternalisasi nilai sehingga tercermin dalam sikap dan perilaku. Dalam perspektif pendidikan, pemahaman juga tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan juga konatif. Pemahaman yang baik terhadap suatu nilai akan mendorong individu untuk mengimplementasikan nilai tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada peran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional dan karakter kebangsaan yang kuat. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan sikap dan nilai kebangsaan mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum dan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Namun, tantangan pendidikan Pancasila di era globalisasi semakin kompleks. Arus globalisasi dan digitalisasi berpotensi memengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap nilai-nilai kebangsaan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memahami Pancasila secara normatif, tetapi belum sepenuhnya mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam pendekatan pembelajaran agar pendidikan Pancasila tetap relevan dan bermakna bagi mahasiswa. Untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu dan kebaruan penelitian. Nah, penelitian mengenai pemahaman nilai Pancasila pada mahasiswa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Rahmawati,
pada tahun 2020 menemukan bahwa tingkat pemahaman nilai Pancasila pada mahasiswa berada pada kategori cukup hingga baik. Namun masih terdapat perbedaan pemahaman antar sila. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penguatan nilai Pancasila di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran dan lingkungan akademik. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan kajian pada mahasiswa program studi sosial dan humaniora. Penelitian secara khusus mengkaji tingkat pemahaman nilai Pancasila pada mahasiswa program studi eksakta, khususnya pendidikan matematika, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian, yaitu mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di bab selanjutnya ada metodologi. Di sini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif ini digunakan karena data penelitian dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari hasil pengisian angket oleh responden. Sementara itu, pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi nyata mengenai tingkat pemahaman nilai Pancasila pada mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya ada hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Diana. Baik, dan saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Di sini ada tabel mengenai indikator pemahaman, jumlah pernyataan, skor rata-rata, dan kategori. Yang pertama ada indikator pemahaman nomor 1, yaitu pemahaman konseptual Pancasila. Jumlah pernyataannya ada 7 dengan skor rata-rata 4,21, kategori tinggi. Yang kedua ada pemahaman nilai setiap sila dengan jumlah pernyataan 7, skor rata-rata 3,68 dengan kategori sedang. Yang ketiga ada penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Jumlah pernyataan ada 6 dengan skor rata-rata 3,54 kategori sedang. Jadi jumlah keseluruhan dari pernyataan ada 20, skor rata-rata keseluruhan yaitu 3,81 dengan kategori tinggi. Indikator pemahaman nilai setiap sila memperoleh skor rata-rata sebesar 3,68 dan indikator penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memperoleh skor rata-rata sebesar 3,54. Kedua indikator tersebut berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memahami konsep Pancasila dengan baik, tingkat pemahaman terhadap nilai setiap sila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih belum setinggi pemahaman konseptualnya. Yang selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan ada 5 subbab yang akan dibahas. Subbab pertama tentang pemahaman konseptual Pancasila pada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pemahaman konseptual Pancasila pada mahasiswa pendidikan Pancasila UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki skor rata-rata tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan matematika ini telah memiliki pemahaman yang baik terhadap konseptual Pancasila. Yang kedua ada pemahaman nilai-nilai setiap sila Pancasila. Indikator pemahaman nilai setiap sila Pancasila berada pada kategori sedang. Jadi ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar mengenai nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, tetapi pemahaman tersebut belum sepenuhnya mendalam dan merata. Setiap sila Pancasila mengandung nilai moral dan sosial yang penting untuk kehidupan masyarakat. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan untuk toleransi antar umat beragama, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila persatuan Indonesia menanamkan semangat persatuan dan keberagaman. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan nilai demokrasi dan musyawarah, dan yang terakhir nilai
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya sikap adil dalam kehidupan bersama. Sebab yang ketiga yaitu penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memperoleh skor rata-rata terendah dibandingkan indikator lainnya. Jadi meskipun kategori ini sedang, menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila belum sepenuhnya konsisten dan berbagai aspek kehidupan. Yang keempat ada hubungan antara pemahaman konseptual dan penerapan nilai Pancasila. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan penerapan nilai Pancasila. Mahasiswa cenderung memiliki pemahaman konsep yang baik, tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih berada pada tingkat sedang. Yang terakhir ada implikasi hasil penelitian terhadap pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pelaksanaan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tingginya pemahaman konseptual menunjukkan bahwa materi Pancasila telah tersampaikan dengan baik. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman nilai dan penerapannya dalam kehidupan mahasiswa. Jadi singkatnya hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki tingkat pemahaman nilai Pancasila pada kategori cukup hingga tinggi. Pemahaman konseptual tergolong tinggi, menandakan bahwa mereka telah memahami Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dengan baik. Namun pada aspek penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, hasilnya berada pada kategori sedang, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktek penilaian nilai Pancasila. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Erlangga. Oke, ya. Yang ini adalah kesimpulan. Apa sih itu apa saja kesimpulan dari bab-bab tersebut? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada kategori cukup hingga tinggi. Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila, baik dari segi aspek pemahaman konseptual, pemahaman nilai setiap sila, maupun penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konseptual Pancasila memiliki skor rata-rata paling tinggi dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar yang baik mengenai pengertian Pancasila, kedudukan sebagai dasar negara, serta fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi telah berhasil menyampaikan materi secara kognitif. Dari kesemua itu, poin-poin dari setiap perbab itu terdapat poin-poinnya. Ringkasan poin utama dari bab tersebut yaitu pertama, latar belakang. Latar belakang Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi berbangsa menjadi pedoman penting dalam pembentukan karakter mahasiswa. Namun pemahamannya di kalangan mahasiswa masih sering bersifat teoritis dan belum terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah pemahaman konseptual, yang kedua pemahaman nilai setiap sila, dan ketiga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, dengan instrumen angket skala Likert 5, pilihan pada 20 pernyataan tertutup, melibatkan 14 mahasiswa semester 1 program studi pendidikan matematika. Yang keempat adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menurut pemahaman konseptual mahasiswa berada pada kategori
tinggi, yaitu rata-rata skornya adalah 4,21. Sedangkan pemahaman nilai setiap sila dan penerapan nilai Pancasila berada pada kategori sedang, yaitu masing-masing 3,68 dan 3,54. Yang kelima adalah pembahasan. Pembahasan yaitu pembahasan melewati mahasiswa memahami Pancasila secara teoritis, namun penerapan nilai-nilainya belum optimal. Faktor penyebabnya meliputi pendekatan pembelajaran yang terlalu kognitif dan kurangnya pengalaman kontekstual. Yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan secara umum, pemahaman nilai Pancasila mahasiswa tergolong baik. Kenapa? Tetapi mahasiswa perlu ditingkatkan pada aspek penghayatan dan penilaian nilai dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, rekomendasi perguruan tinggi perlu mengembangkan pembelajaran Pancasila yang lebih konstekstual, reflektif, dan aplikatif agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi oleh mahasiswa sebagai calon pendidikan berkarakter. Oke, cukup sekian dari kelompok kami dari kelompok 5. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.